Dahulu orang menggunakan sepeda, sekarang menggunakan kendaraan motor. Dahulu orang menggunakan radio, sekarang menggunakan smartphone. Itu adalah beberapa contoh perkembangan teknologi yang terjadi. Tentu saja pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang. Tidak dipungkiri semua aspek dalam hidup harus fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam industri hospitality. Maka dari itu, mari kita bahas mengenai peran dan bentuk inovasi teknologi dalam industri hospitality. Peran dan bentuk inovasi teknologi dalam industri hospitality yang pertama adalah operasional yang semakin efisien. Dalam industri hospitality, baik perhotelan maupun restoran, teknologi memudahkan industri tersebut untuk beroperasi seperti proses check-in atau check-out yang otomatis. Pembayaran secara non-tunai atau pembayaran dilakukan saat reservasi online, sehingga nantinya ketika check-out, tamu hanya perlu mengembalikan kunci kamar. 2. Pengalaman pelanggan yang meningkat. Teknologi yang baru dapat menambah pengalaman bagi mereka yang menggunakan atau merasakannya. Di zaman sekarang, reservasi online sudah menjadi hal lumrah dan biasa mereka lakukan, sehingga mereka mendapat harga yang lebih murah dan terjangkau. Contoh lainnya adalah di beberapa restoran sudah menggunakan teknologi seperti 3D mapping di atas meja makan dan pengunjung akan merasakan sensasi baru yang akan menambah pengalaman mereka dalam menyantap makanan. 3. Keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi tamu atau pelanggan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan bagi industri hospitality, khususnya perhotelan. Maka dari itu, sudah banyak hotel ataupun resort menggunakan sistem yang canggih untuk melindungi data para tamu. Hal lainnya adalah dengan menggunakan kartu kunci digital atau smartphone untuk membuka pintu kamar. 4. Inovasi dalam pelayanan. Pelayanan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi di zaman sekarang pelayanan dapat dilakukan menggunakan robot. Contohnya seperti terdapat robot yang sudah menggantikan peran bellboy di beberapa hotel. Ada pula Internet of Things atau IoT, seperti hanya dengan suara atau pergerakan maka perangkat kamar akan secara otomatis menyala. Dan ada pula inovasi pendeteksi kehadiran tamu. Jika tamu memasuki kamar, maka lampu, AC, atau gorden akan otomatis menyala dan terbuka. 5. Respon terhadap tantangan global. Seperti dahulu, pemasaran hotel hanya dilakukan melalui pemasaran konvensional atau langsung, biasanya berupa brosur, pamflet, ataupun trifold. Pemasaran ini tidak efektif karena hanya mencakup lingkungan yang kecil. Namun pada saat ini banyak dari industri hospitality menggunakan pemasaran digital seperti menggunakan televisi, radio, media sosial, bahkan beberapa dari industri hospitality memiliki akun media sosial usaha mereka masing-masing, sehingga jika melakukan pemasaran secara digital dapat mencakup pasar yang lebih luas atau internasional. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tidak bisa diprediksi bila nantinya teknologi terus berkembang dan maju. Namun, kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sebaik mungkin tanpa merugikan orang lain atau pihak lain. Dan baik industri hospitality maupun industri lainnya harus terus mengikuti dan fleksibel dalam perihal teknologi. Karena bila suatu industri tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kemauan dari para pelanggannya, maka dapat dipastikan industri tersebut tidak akan berkembang. Jadi, teknologi sendiri bisa menjadi peluang atau ancaman tergantung pada penggunanya. Aspek keberlanjutan dalam industri hospitality. Industri hospitality adalah industri kompleks dan terdapat banyak sekali interaksi yang terjadi pada industri ini yang mempengaruhi atau berdampak pada hal-hal yang telah dilakukan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aspek-aspek keberlanjutan dalam industri ini. Nah, untuk mengetahui aspek-aspek tersebut, yuk kita simak bersama. Terdapat keberlanjutan lingkungan. Pertama, pengelolaan sumber daya. Upaya untuk menggunakan sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku agar mengurangi dampak negatifnya seperti limbah bahan baku. Yang kedua, ada praktik ramah lingkungan. Membangun kesadaran betapa pentingnya lingkungan untuk mendukung pelestarian alam yang baik ke depannya. Selanjutnya, keberlanjutan ekonomi. Nah, perlu untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan ini mempengaruhi perekonomian. Pertama, manajemen keuangan berkelanjutan. Pertimbangan perusahaan pada dampak jangka panjang keuangan termasuk investasi berkelanjutan. Dan yang kedua adalah inklusi ekonomi. Dukungan perekonomian lokal atau adanya inisiatif untuk mendukung perekonomian masyarakat setempat. Contoh dengan cara membangun kolaborasi dengan para pebisnis dengan tujuan bersama. Terdapat juga keberlanjutan sosial. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah interaksi berbagai kelompok yang bersama-sama mencapai tujuan yang lancar dan positif. Yang kedua, etika kerja dan kesejahteraan pekerja.
keseimbangan hak yang didapat oleh setiap pekerja agar tidak menimbulkan ketidakadilan seperti upah yang setara dan kondisi kerja yang aman. Integrasi dalam strategi bisnis, di mana membuat plan jangka panjang agar terus berjalan perencanaannya seperti tujuan yang telah diukur dan langkah-langkah implementasinya. Yang kedua, inovasi dan keunggulan kompetitif, di mana sumber untuk peluang-peluang baru untuk menciptakan keunggulan positif dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin berbeda preferensinya. Kesadaran konsumen, partisipasi pelanggan di mana adanya dorongan support pelanggan terhadap keberlanjutan industri hospitality yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Contoh, dengan mengunjungi destinasi dan mendukung aksi menjaga kebersihan. Yang kedua, pendidikan dan komunikasi, menyebarkan informasi mengenai keberlanjutan yang dibangun. Signifikan keberlanjutan. Pariwisata Indonesia mendukung keberlanjutan perkembangan pariwisata nantinya dengan cara menerapkan pariwisata berkelanjutan atau yang biasa dikenal juga sustainable tourism. Pariwisata ini mementingkan dampak jangka panjang yang bukan hanya melibatkan para pebisnis, melainkan masyarakat dan juga pada pelanggan yang memberi efek untuk program ini. Terdapat dampak negatif. Yang pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan ancaman ketika aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, kekurangannya sumber daya. Menipisnya sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku karena eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Dampak positif, meningkatkan reputasi. Praktik ini akan menimbulkan citra positif baik konsumen, investor, ataupun mitra bisnis, dan juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, memperluas pasar. Menimbulkan permintaan pasar yang semakin tinggi dari produk dan layanan berkelanjutan akibat kepercayaan yang timbul. Yang ketiga, efisiensi operasional. Praktik ini seringkali menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas, dan terlokalisasinya penerapan teknologi hijau yang dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini bukan sekedar tanggung jawab etis, tetapi juga strategi bisnis yang dapat membawa dampak positif bagi industri-industri. Menyadari dan mengatasi dampak negatif juga membantu mengurangi resiko jangka panjang dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam lingkungan yang terus berubah. Program ini akan terus berjalan ketika pengelolaannya terus berlanjut. Penting untuk memikirkan dampak-dampak dari program ini ke depannya. Mungkin Anda berpikir ini akan menjadi nilai plus, namun bagaimana jika tidak terus berjalan program ini? Dimensi berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan. Praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan investasi teknologi hijau dan juga pengurangan karbon. Pengelolaan limbah seperti daur ulang dan pengurangan limbah. Bisa dengan konversi energi atau bagaimana cara untuk mengurangi konsumsi energi yang telah dihasilkan. Yang kedua, sosial. Keterlibatan dengan komunitas lokal. Contohnya, seperti membangun toko souvenir, namun barang yang dijual adalah kerajinan tangan masyarakat. Keadilan sosial. Upaya mengurangi kesenjangan yang transparan terkait inisiatif keberlanjutan. Dan etika kerja, yaitu pengembangan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Yang ketiga, ekonomi. Manajemen keuangan yang bijaksana, yaitu seperti pelaporan keuangan yang transparan terkait dengan inisiatif keberlanjutan. Yang kedua adalah inklusivitas. Dukungan terhadap keberagaman atau inovasi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keterlibatan dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di atas, bagaimana pendapatmu dalam program ini? Apakah ada kesediaan diri untuk mendukung keberlanjutan ini? Terima kasih telah mendengarkan, semoga harimu menyenangkan. Tantangan dan peluang dalam industri hospitality. Industri hospitality menjadi salah satu sektor yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global. Industri hospitality merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada pelayanan dan pengalaman pelanggan di berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, kafe, dan penyedia layanan perjalanan. Penasaran? Tonton terus videonya. Selamat menonton! Tantangan dan peluang industri hospitality. Yang pertama, tren konsumen dan preferensi.
penekanan pada pengalaman pelanggan. Pelanggan kini lebih memprioritaskan pengalaman unik dan personal. Hotel dan restoran perlu berinovasi dalam memberikan layanan yang dapat menciptakan kenangan berharga. Perubahan pola konsumsi. Munculnya tren seperti makanan organik, keberlanjutan, dan gaya hidup sehat mempengaruhi pilihan konsumen. Industri hospitality harus beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, teknologi, pengelolaan, dan pengalaman pelanggan. Implementasi teknologi. Penggunaan sistem manajemen hotel, reservasi online, dan aplikasi seluler mengubah cara operasional dan berinteraksi dengan tamu. Kecerdasan buatan dan analisis data. Data pelanggan menjadi kunci dalam menyediakan layanan yang dipersonalisasi. Analisis data membantu memahami preferensi pelanggan dan menikmatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, globalisasi dan persaingan. Peningkatan persaingan global. Dengan pertumbuhan pariwisata global, persaingan di antara destinasi dan penyedia layanan hospitality semakin sengit. Kolaborasi internasional. Kerjasama lintas batas menjadi penting untuk memperluas jangkauan dan menawarkan paket yang lebih komprehensif kepada pelanggan. Yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Tuntutan lingkungan. Adopsi regulasi yang ketat terkait keberlanjutan, kebersihan, dan keamanan. Hotel dan restoran harus mematuhi standar untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Faktor eksternal dan krisis. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi, perubahan dalam kondisi ekonomi global, dapat mempengaruhi frekuensi perjalanan dan pengeluaran konsumen di industri ini. Yang kedua, krisis dan keadaan darurat. Menanggapi dengan cepat terhadap krisis seperti pandemi atau bencana alam merupakan aspek kritis dalam manajemen risiko. Nah, sekarang kita akan masuk tantangan dalam industri hospitality. Adapun tantangan dalam industri hospitality, yang pertama, dalam penggunaan teknologi. Tantangan utama, yaitu persaingan global yang semakin ketat. Adapun faktor-faktor persaingan global dan yang pertama, inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang unik dan inovatif dapat menjadi strategi kunci untuk membedakan diri dari persaingan. Yang kedua, pemasaran global. Perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau audiens global dan membangun citra merek yang kuat. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi terkini dalam operasional dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi. Dan yang keempat, ada kemitraan strategis. Membangun kemitraan dengan pelaku industri global dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Tantangan yang kedua adalah penggunaan teknologi di industri hospitality. Tantangan utama dari penggunaan teknologi adalah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Yang pertama, investasi dalam sistem manajemen dan hotel. Penerapan HMS yang semakin canggih membantu peningkatan efisiensi operasional, termasuk manajemen reservasi, inventaris, dan analisis data. Yang kedua, implementasi teknologi cloud. Mengadopsi teknologi cloud memungkinkan akses cepat dan aman ke data, meningkatkan fleksibel, dan mengurangi biaya infrastruktur. Yang ketiga, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Menerapkan solusi berbasis AI dan analisis data dapat membantu memahami perilaku pelanggan, merancang promosi yang lebih efektif, dan meningkatkan personalisasi layanan. Yang keempat, pengalaman pelanggan berbasis digital. Membangun platform digital yang menyediakan informasi yang mudah diakses, proses reservasi yang lancar, dan interaksi pelanggan yang memuaskan. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tantangan dalam industri hospitality, sekarang kita akan membahas peluang apa saja dalam industri hospitality. Adapun peluang-peluang berikut, simak dan dengarkan. Yang pertama, meningkatkan pengalaman pelanggan. Peluang industri hospitality, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui teknologi dan personalisasi. Dalam peningkatan pengalaman pelanggan ini, ada pun strategi yang digunakan. Yang pertama, sistem manajemen pelanggan atau CEM. Yang pertama,
Implementasi platform CM menerapkan platform CM yang integritas untuk melacak, mengelola setiap titik kontak pelanggan dari reservasi hingga pelayanan purna jual. Yang kedua, automatisasi respons. Menggunakan untuk personalisasi. Mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan harapan mereka. Analisis prediktif. Menggunakan analisis prediktif untuk meramalkan perilaku pelanggan dan menyusun strategi personalisasi yang sesuai. Strategi yang ketiga, pemanfaatan teknologi interaktif. Aplikasi seluler. Membangun aplikasi seluler yang memudahkan pelanggan dalam reservasi, check-in atau check-out, dan akses informasi penting. Realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan pengalaman tamu seperti tur virtual dan pemandu wisata berbasis AR. Strategi yang keempat, pelibatan pelanggan melalui media sosial. Kampanye media sosial merancang kampanye yang menarik di platform media sosial untuk membangun keterlibatan dan peningkatan kesadaran merek. Respon proaktif, menanggapi umpan balik pelanggan dengan cepat dan memberikan solusi jika ada masalah. Peluang industri hospitality yang kedua adalah inovasi berkelanjutan. Peluang, menyelaraskan operasi dengan praktik berkelanjutan. Adapun strategi-strateginya. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan. Penerapan energi terbarukan, mengintegrasikan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, pemanasan air matahari, dan sistem hemat energi. Sistem pemantauan konsumsi energi menggunakan teknologi pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien. Strategi yang kedua, pengelolaan limbah yang efisien. Daur ulang dan pengurangan limbah, menyusun program daur ulang dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan. Yang ketiga, strategi partisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Sertifikasi lingkungan. Mencari dan mendapatkan sertifikasi lingkungan seperti LEED, Leadership in Energy and Environmental Design untuk membangun atau operasional. Yang keempat, edukasi dan kesadaran tamu. Program kesadaran lingkungan, mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran tamu tentang praktik berkelanjutan dan memberikan insentif untuk partisipasi. Penyediaan informasi. Menyediakan informasi tentang upaya berkelanjutan yang diambil oleh hotel atau fasilitas, memberikan peluang bagi tamu untuk berkontribusi. Nah, peluang industri pariwisata yang terakhir adalah kemitraan strategi. Peluang, membangun kemitraan strategis untuk peningkatan jangkauan pasar. Adapun strategi-strategi sebagai analisis kebutuhan dan potensi. Identifikasi mitra potensi, menganalisis industri terkait untuk mengidentifikasi mitra yang dapat memberikan nilai tambahan atau memiliki visi yang sejalan. Strategi yang kedua, pengembangan hubungan. Strategi yang ketiga, manfaat bersama. Kolaborasi dalam pemasaran, pembagian sumber daya. Strategi yang keempat, pengembangan proyek bersama. Proyek inovatif bersama, mengerjakan proyek bersama yang menggabungkan keahlian masing-masing mitra, menciptakan produk atau layanan inovatif. Yang kelima adalah strategi yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Sistem pemantauan kinerja, membangun sistem untuk memantau kinerja, kemitraan dan mengevaluasi dampak terhadap jangkauan pasar dan Masa depan industri hospitality. Industri hospitality memiliki peran krusial dalam ekonomi global, karena industri ini merupakan salah satu industri penyumbang devisa negara terbesar. Tak hanya itu saja, industri ini juga sangat berpengaruh terhadap sosial budaya yang tidak dapat diabaikan. Karena industri ini menciptakan hubungan antar budaya, mengenalkan wisatawan kepada adat istiadat budaya di suatu daerah, serta mempromosikan budaya di skala internasional. Lalu, apakah industri ini akan tetap terus bertahan seiring perkembangan zaman, apalagi perkembangan era digital pada zaman sekarang? Yuk kita bahas sama-sama. Menurut Kemenparekraf ID, digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata di Indonesia melalui berbagai platform. Yang artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan,
namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara datang berkunjung ke Indonesia. Bisa dibilang, tren digital tourism ini merupakan lompatan besar bagi sektor pariwisata. Lalu, apakah pengaruh teknologi terhadap aspek pariwisata? Yuk kita bahas! Pengaruh teknologi yang pertama ada otomatisasi pemesanan. Sistem pemesanan online dan aplikasi mobile mempermudah tamu untuk memesan kamar hotel atau reservasi restoran dengan cepat dan efisien. Yang kedua, analisis data pelanggan. Penggunaan teknologi yang menganalisis data pelanggan membantu perusahaan hospitality memahami preferensi dan kebiasaan pelanggan, memungkinkan personalisasi layanan. Dan yang ketiga, ada penggunaan Internet of Things atau IoT. Sensor pintar dan perangkat terhubung meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman tamu yang lebih nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pengalaman pelanggan di era digital. Integrasi kecerdasan buatan dalam pengelolaan hotel dan restoran. Dengan adanya transformasi digital, seperti aplikasi mobile dan pemesanan online, memudahkan pelanggan untuk melakukan reservasi, serta dapat melakukan check-in dan check-out secara digital. Dan, dengan transformasi digital, juga memberikan dampak positif bagi lingkup pariwisata, seperti dapat menotifikasi personalisasi melalui aplikasi mobile untuk memberikan informasi spesifik kepada tamu, seperti penawaran khusus, reservasi status, atau pemberitahuan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perubahan dan tantangan global dalam model bisnis. Yang pertama, ketidakpastian pasar global. Dalam ketidakpastian pasar global, terdapat dua aspek. Aspek pertama adalah dinamika ekonomi global, yaitu tantangan persaingan ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli dan perilaku konsumen di berbagai negara. Yang kedua, ada krisis keuangan dan mata uang. Potensi krisis keuangan dan melemahnya mata uang yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan hospitality. Yang kedua, ada pengaruh COVID-19 terhadap model bisnis di industri hospitality. Dalam hal ini terdapat tiga aspek. Aspek yang pertama adalah tantangan selama pandemi. Pengaruh pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap industri hospitality dengan penurunan perjalanan internasional dan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, ada peningkatan kebersihan dan keamanan. Perubahan model bisnis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru, termasuk peningkatan protokol kebersihan dan keamanan untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, ada inovasi dalam pelayanan jarak jauh. Peningkatan penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan jarak jauh, seperti check-in digital, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak fisik. Kecerdasan buatan memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari manajemen, inventaris, hingga penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan, serta membawa inovasi ke dalam industri ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa teknologi digital merupakan masa depan industri hospitality.